Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Practice Style B atau Gaya Mengajar, yang disusun oleh Adam Reynaldi, Herza Azil Muhammad, Krista Sekarili, dan Febrian Rizky AP. Kemudian akan dilanjutkan oleh Adam Reynaldi. Silakan Mas Adam. Baik, berikutnya definisi gaya mengajar praktek B. Gaya mengajar merupakan pedoman khusus untuk struktur episode belajar atau pembelajaran. Menurut Moston, bahwa mengajar adalah serangkaian hubungan yang berkesinambungan antara guru dengan siswa. Gaya mengajar praktek atau latihan merupakan gaya mengajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja secara individual dan pribadi dan memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan umpan balik atau feedback secara individual. Gaya latihan termasuk gaya mengajar langsung. Dalam gaya latihan adanya pengambilan keputusan yang memberi peranan dan perangkat tanggung jawab baru pada siswa. Selanjutnya, tujuan dari gaya praktek B yaitu untuk menawarkan pada siswa untuk bekerja secara individu dan pribadi dan untuk menyediakan waktu bagi guru dalam menawarkan balik siswa individu dan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Krista. Oke, terima kasih Mas Adam. Jadi anatomi dalam gaya mengajar latihan itu ada 3. Ada pre-impact atau sebelum pertemuan, ada impact saat pertemuan, dan post-impact setelah pertemuan. Untuk tiga jenis ini tuh termasuk jenis keputusan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini antara guru dan peserta didiknya. Kemudian gaya pre-impact atau sebelum pertemuan itu isinya meliputi pemilihan gaya belajar yang diharapkan, terus siapa yang akan diajar, misalnya kita akan mengajarnya individu atau kelompok, terus untuk bahasanya itu misalkan tugasnya, jumlah, urutan, di mana mengajar, kapan mengajar, pakaian dan penampilan, dan suasana kelas. Kemudian pada bagian impact atau saat pertemuan, keputusan-keputusan yang perlu diambil selama belajar berlangsung itu meliputi melaksanakan keputusan-keputusan saat pertemuan. Jadi kalau di saat pertemuan itu isinya kayak masih rencananya yang akan kita laksanakan. Nah, di pertemuan itu pelaksanaannya. Kemudian di pertemuan itu ada menyesuaikan keputusan-keputusan yang mungkin keputusan yang diambil harus diubah. Pada pasca pertemuan itu isinya seperti evaluasi, penilaian belajar, penilaian gaya belajar, dan evaluasi kinerja selama mengerjakan tugas siswa dan sesudah pembelajaran. Okay, next. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri gaya mengajar latihan. Jadi ciri-cirinya itu ada rumusan tujuan dan pemilihan aktivitas belajarnya, serta urutan kegiatan belajar itu ditentukan oleh guru. Jadi pembelajaran ini sifatnya the center of learning, guru sebagai pusat yang menentukan, yang merencanakan apa aja yang untuk siswanya. Kemudian yang kedua itu siswa hanya diberi kebebasan dalam menentukan tempo latihan. Next akan dibacakan oleh Ya, terima kasih waktunya Mbak Krista Sekarlili. Selanjutnya yaitu penerapan. Yang pertama itu tugas diberikan secara lisan atau tulisan. Jadi guru itu nanti bisa ngasih tugas kepada siswa secara lisan maupun tulisan. Terus yang kedua, tugas lisan atau tulisan dibuat secara jelas dan singkat. Guru itu harus memberikan tugas kepada siswa itu
yang jelas dan singkat agar tidak boros kata atau kertas. Terus kemudian yang terakhir, siswa melakukan tugas dengan kemampuannya. Nah, yang ketiga ini siswa harus mampu melakukan tugasnya dan mengerjakan tugasnya itu sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, guru dapat memberikan umpan balik secara individual. Terus yang nomor 2, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang pertama ini itu seperti siswa kan sudah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Lah, nanti urusan penilaiannya itu sesudah siswa menampilkan tugasnya dengan baik atau kurang lah. Terus yang kedua, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, model ini nantinya dapat digunakan siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya di sekolah atau kepada teman-teman di sekitarnya. Terus yang kelemahan, pertama, kurang mengembangkan kreativitas. Nomor 2, tugas yang kurang jelas dan terlalu panjang dapat menimbulkan lupa. Yang ketiga, bagi sebagian anak dapat menghindari dari tugas yang sebenarnya. Terus kemudian saya akan menampilkan sedikit video gaya mengajar praktis B.